Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Wiwi Widianingsih, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10. Gimana kabar kalian, sehat? Oke, ya, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu materi tentang teks laporan hasil observasi. Untuk itu, kita saksikan bersama-sama materi pembelajaran materi pertama. Ini kita akan memasuki bahasa Indonesia, ya. Indonesia ini di semester pertama itu terdiri dari 4 materi pembelajaran. Sebelum Ibu menyebutkan materi-materi tersebut, perkenalkan nama Ibu Wiwi Widianingsih yang akan mengajar bahasa Indonesia di kelas kalian, ya. 10 IPS 1, 10 IPS 2, 10 IPS 3, dan 10 bahasa. Oke, materi yang akan kita pelajari di semester 1 yaitu ada 4 materi. Yang pertama tentang teks laporan hasil observasi. Yang kedua ada teks eksposisi. Yang ketiga ada teks anekdot. Dan yang terakhir ada teks hikayat. Nah, untuk pembelajaran yang pertama, kita akan mempelajari materi teks laporan hasil observasi, ya. Jadi materi yang pertama akan kalian pelajari yaitu teks laporan hasil observasi. Sebelumnya kita akan lihat dulu, ya, apa saja sih yang akan dipelajari di teks laporan hasil observasi ini. Dilihat di sini ada yang pertama, kita akan mempelajari pengertian, ciri-ciri dalam teks laporan hasil observasi. Yang kedua, interpretasi teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, kita akan belajar struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Dan yang terakhir, penyusunan teks laporan hasil observasi. Ya, itu dia poin-poin yang akan kalian pelajari di materi pertama ini. Sekarang untuk pertemuan hari ini, ya, kita akan belajar yang poin A, yaitu pengertian ciri-ciri informasi dalam teks laporan hasil observasi. Ya, di sini ada pengertian dan ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi berisi penjabaran umum mengenai suatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Kegiatan observasi merupakan kegiatan pengumpulan data atau informasi melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat di lapangan atau lokasi pengamatan. Ya, nah, Ibu yakin kalian pada saat di SMP pernah melakukan observasi, karena di SMP untuk bahasa Indonesia teks laporan hasil observasi ini sudah kalian pelajari. Ya, kalian bisa mengobservasi. Di sini dilihat, ya, secara cermat di lapangan atau lokasi pengamatan. Contohnya, ketika kalian berada di ruangan atau kamar kalian, kalian sudah bisa mengamati apa saja yang ada di dalam kamar kalian. Misalnya, kalian bisa melihat adakah jam dinding di sana, adakah meja belajar di sana, atau tempat tidur kalian. Nah, tanpa kalian sadari, itu kalian sudah melakukan sebuah pengamatan. Ya, bedanya ketika di pembelajaran teks laporan hasil observasi ini harus disusun secara rinci menggunakan sistematika penulisan, ya. Sudah paham? Di sini bisa dirinci, ya, bisa dipersempit lagi pengertian teks laporan hasil observasi, yaitu sebuah pengamatan
Ya, sebuah laporan yang dilakukan dengan kegiatan mengamati suatu hal. Oke, sudah paham? Boleh ditulis ya. Nah, di sini yang kedua, ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ada bersifat objektif, global, dan universal. Artinya apa? Ketika kalian membuat sebuah teks laporan hasil observasi ini harus bersifat objektif. Apa yang kalian lihat itu yang kalian tulis. Ya. Yang kedua, objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Maksudnya apa, Bu? Objek tunggal. Nah, objek tunggal di sini ketika kalian mengamati hewan kucing, ya, berarti yang kalian amati hanya kucing, ya. Nggak usah mengamati hewan yang ada di sekitar lainnya. Misalkan di dekat kucing ada ayam, tidak usah. Kalian hanya mengamati kucing. Yang ketiga, ciri-ciri yang ketiga yaitu ditulis secara lengkap dan sempurna. Maksudnya apa sih, Bu? Ditulis secara lengkap dan sempurna. Ditulis secara lengkap dan sempurna artinya kalian harus menulis atau membuat teks laporan ini menggunakan sistematika yang sudah disediakan. Sistematika seperti apa sih, Bu? Nah, sistematikanya itu memperhatikan struktur, ya. Nanti kita akan belajar struktur, ya. Yang keempat, ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Tadi ada kaitannya dengan objektif ini, ya. Pengamatan yang telah dilakukan, jadi harus sesuai dengan apa yang kalian lihat. Yang kelima, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Artinya, ketika kalian membuat teks laporan hasil observasi itu harus yang ter-up to date yang kalian lihat itu, ya. Jadi, misal kalian meneliti tentang suatu tempat atau pemandangan, tidak bisa kalian memasukkan atau menulis itu yang sudah kalian lihat 1 tahun lalu karena akan terjadi perubahan di sana, ya. Berbeda dengan ketika kalian meneliti pada saat itu, ya. Misalkan meneliti kemarin sore. Nah, pasti apa yang ada di lingkungan tersebut itu berbeda dengan apa yang kalian lihat 1 tahun yang lalu, ya. Jadi harus merupakan hasil penelitian terkini. Oke, dilanjut. Ciri-ciri yang ke-6. Tidak mengandung prasangka, dugaan, atau pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Artinya apa? Namanya juga objektif, ya. Prasangka, dugaan, jangan diduga-duga, harus sesuai apa yang kalian lihat. Oke, yang ke-7, saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antar kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya, ya. Artinya kalian ketika membuat sebuah teks laporan ini, kalian harus membuatnya dengan saling berkaitan atau berhubungan, ya. Contohnya, misalnya ketika meneliti sebuah hewan, ada kaitannya tidak dengan makanan yang dimakan, ya. Terus dengan misalnya proses melahirkan hewan tersebut, apakah dengan cara bertelur atau melahirkan. Nah, itulah ciri-ciri dan pengertian dari materi teks laporan hasil observasi. Nah, selanjutnya, informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi. Di sini bisa kita lihat, ya. Informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi merupakan fakta yang ditemui pada objek yang diamati. Fakta. Kalian ketika membuat sebuah teks ini harus sesuai dengan fakta. Artinya apa? Bahwa peristiwa yang benar-benar terjadi, ya, yang kalian lihat, yang kalian amati.
Fakta menunjukkan kebenaran informasi. Fakta merupakan pernyataan yang tidak terbantahkan kebenarannya. Pernyataan tersebut berupa kalimat yang ditulis berdasarkan kenyataan, peristiwa, atau keadaan yang benar-benar terjadi secara objektif. Objektif berarti dapat ditangkap oleh indera dan mengandung kepastian. Kalian harus bisa membedakan ya, apa itu objektif dengan subjektif. Ya, kalau objektif, contoh ya, guru memberikan nilai kepada Ani 80 karena Ani aktif dalam pembelajaran dan jawaban yang dijawab itu memang benar-benar hasil Ani. Itu secara objektif. Secara subjektifnya, contohnya, Ibu guru memberikan nilai kepada Rangga karena Rangga berwajah tampan. Nah, itu disebut penilaian secara subjektif. Jadi harus bisa dibedakan ya, objektif dengan subjektif. Sudah menyaksikan kan pemaparan pembahasan tentang teks laporan hasil observasi. Untuk di minggu ini hanya itu pembahasannya. Kita lanjutkan untuk minggu depan dengan pembahasan yang lainnya. Semoga kalian memahaminya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.